Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka secara langsung dalam kegiatan visitasi dan evaluasi lapangan dan usul penggabungan Politeknik Kementerian Hukum dan HAM dari tim visitasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi di Auditorium BPSDM Hukum dan HAM. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, yang terhormat Ibu Silvi dan seluruh tim visitasi dari Kemendikbudristek, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, serta Bapak dan Ibu seluruh tim Pokja Penggabungan Politeknik Kementerian Hukum dan HAM yang berbahagia. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, untuk memimpin kegiatan evaluasi lapangan pada pagi hari ini, untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, dan kami serahkan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Imaduddin Hamzah. Kepada Bapak Dr. Imaduddin, disilakan. Terima kasih Pak Idri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan pagi ini. Cukup harap-harap cemas Pak Kabadan. Jadi harap-harap cemasnya bukan karena evaluasi juga, tapi besok juga sebuah pesta demokrasi yang akan kita hadapi bersama. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM, Bapak Ses BPSDM, para pejabat struktural di lingkungan BPSDM, Poltekim, dan tamu istimewa kita pada hari ini, Bu Silvi beserta tim dari Pokja Penguatan Kelembagaan. Kalau saya tidak salah menyebutkan, ada komandannya Pak Prof. Kos yang mungkin Prof. Sari beserta tim yang waktu lalu kita juga sempat bertemu. Kemudian ada Direktur Poltekim beserta jajarannya, serta yang khusus juga tim restrukturisasi penyatuan dari Poltekim dan Poltekim. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan berbahagia untuk menjalani hari ini dengan penuh keseriusan, tetapi juga dengan penuh kebanggaan untuk kita bisa menampilkan apa yang terbaik kepada tim evaluator atau tim visitasi dari apa-apa yang sudah kita persiapkan dan dokumen yang sudah kita kumpulkan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini merupakan acara visitasi yang sudah direncanakan beberapa hari yang lalu, dan tujuan untuk kegiatan hari ini nanti akan disampaikan oleh perwakilan atau koordinator Pokja yaitu Bu Silvi. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama dengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM kepada Bapak Iwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Engkos Ahmad Kunchoro, SEM. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Iridiana Sari, SEMSI AKCH. Dan tentu saja yang saya hormati Ibu Cynthia Supartiningsih dan tim evaluator. Yang saya hormati Sekretaris BPSDM, Direktur Poltekim dan Poltekim, dan seluruh sivitas akademi 2 Politeknik, para penyelenggara yang berbahagia. Alhamdulillah dan puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkesempatan untuk hadir, mengikuti, menyaksikan, mengalami
mungkin menjadi satu hari yang bersejarah bagi BPSDM di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, saya dalam kesempatan ini pertama ingin mengucapkan selamat datang di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, di mana dua politeknik ilmu pemasyarakatan dan imigrasi bertempat. Dan kemudian saya ingin memberikan sedikit pengantar kenapa kemudian hari ini terjadi. Hari ini terjadi. Ini diawali sekitar tahun 2021 sebenarnya, di mana Kementerian Hukum dan HAM secara rutin selalu mendapatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, baik audit yang bersifat pelaksanaan anggaran maupun audit yang bersifat kinerja kementerian. Nah, berdasarkan rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM, yang di dalamnya antara lain adalah bagaimana kinerja pengembangan sumber daya manusia itu dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan diemban oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Tugas pendidikan dilaksanakan melalui dua politeknik dan tugas pelatihan dilakukan melalui dua fungsi, ya, Pusbanglat Tektim dan Pusbanglat Fungham, ditambah satu pusat penilaian kompetensi. Dari hasil audit terhadap kinerja pengembangan SDM yang dilakukan melalui tugas dan fungsi politeknik, beberapa rekomendasi telah disampaikan. Di antaranya adalah rekomendasi terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan tugas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh dua politeknik untuk ditingkatkan, dan salah satunya adalah melalui penggabungan. Oleh karena itu, sejalan dengan langkah-langkah untuk melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil audit kinerja, maka Bapak Menteri Hukum dan HAM menetapkan staf ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi untuk menjadi ketua tim restrukturisasi politeknik. Dan staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi yang ditetapkan pada saat itu, Bu Silvi, itu namanya Iwan, yang sedang berdiri di sini sekarang. Jadi ini ikhtiar yang sebenarnya bukan tiba-tiba muncul, bukan tanpa dasar kemudian dilakukan, tapi melalui serangkaian asbabun nuzul yang antara lain memang rekomendasi yang memaksa, tetapi juga kemudian disadari bahwa ini harus kita lakukan. Seiring dengan restrukturisasi melalui penggabungan, maka kita sekaligus juga ingin menyelenggarakan pengembangan kompetensi dari kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang jumlahnya itu 11 unit eselon 1. Jadi mumpung ada ruang ini, maka rencana ini yang sebetulnya rekomendasinya adalah menggabungkan, maka kita kemudian mengembangkannya melalui hal-hal yang manfaatnya mungkin akan lebih terasa. Ya. 11 unit eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM antara lain misalnya administrasi hukum umum,
kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional, kemudian ada hak kekayaan intelektual, ada juga Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Nah, itu beberapa direktorat jenderal yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi instansi pembinanya. Ambil contoh misalnya di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ada jabatan fungsional yang nomenklaturnya perancang perundang-undangan. Bagaimana mendapatkan sertifikasi menjadi seorang perancang perundang-undangan? Diperoleh melalui pelatihan, belum pendidikan. Nah, ruang ini, ruang penggabungan dan penambahan jurusan ini diharapkan nanti akan melahirkan jurusan-jurusan baru dengan prodi-prodi yang relevan dengan jabatan fungsional yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembinanya, yang kompetensinya bukan saja dibutuhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka melaksanakan tusi, tetapi juga dibutuhkan oleh kementerian lembaga lain, bahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintahan maupun pembangunan. Contoh misalnya, setiap kementerian lembaga pasti butuh jabatan fungsional perancang perundang-undangan. Kumham adalah instansi pembinanya. Sertifikasi dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, tapi bentuknya baru sebagai pelatihan, belum pendidikan. Nah, makanya kesempatan ini juga nanti akan digunakan Bu Silvi untuk menambah prodi-prodi, baik yang sifatnya vokasi melalui diploma, tetapi ada juga yang profesi. Kalau perancang perundang-undangan kan harus sarjana hukum dulu. Kurator keperdataan harus sarjana hukum dulu. Maka pengembangan ke depan adalah hal-hal seperti itu. Sekali lagi kami cukup percaya diri, kami punya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan disusun melalui program, melalui rangkaian kegiatan ya, yang mengundang para pakar, karena lebih banyak hal yang kami tidak tahu di bidang pendidikan ini dibanding yang kami tahu. Ya, kemudian dari aspek sarana prasarana kami juga cukup percaya diri. Dari aspek tenaga pendidik dan kependidikan, doktor di Kementerian Hukum dan HAM ini sudah sangat banyak jumlahnya, yang latar belakang keilmuannya juga bisa dipergunakan atau dimanfaatkan dalam penyelenggaraan politeknik ini. Dan terakhir kami juga ingin menyelenggarakan, Bu Silvi, ya, secara simultan barangkali, sudah saatnya Politeknik Kementerian Hukum dan HAM ini diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan setara magister terapan, ya, baik pemasyarakatan maupun imigrasi. Ini adalah pengetahuan atau knowledge yang spesifik, yang secara spesifik juga hanya dipergunakan di lingkungan terbatas yang ada di pemasyarakatan maupun di keimigrasian, yang seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, saya pikir ini harus dilakukan sekarang. Sekali lagi demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Kabadan yang telah menyampaikan sebuah pengantar awal tentang urgensi mengapa menjadi landasan penting penyatuan Polteknik dan Polteknik. Kalau kita simak penyampaian beberapa menit Bapak Kabadan, itu mewakili 309 halaman studi kelayakan Pak yang kita susun.
Jadi kira-kira Prof. Mukos, Prof. Sari, dan tim Bu Silvi yang disampaikan kabar itu kalau dibaca naskah studi kelayakan ternyata sudah sangat simpel dan sangat ringkas bagaimana landasan pentingnya, layaknya Poltekkib dan Poltekkib ini disatukan menjadi sebuah lembaga dengan nama Politeknik yang baru. Demikian, terima kasih. Mari kita beri aplaus kembali buat Bapak Kabadan. Baik, Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan sama-sama simak dan dengarkan penyampaian sekaligus juga mungkin presentasi dari Ketua Tim Restrukturisasi, yaitu Bapak Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM terkait dengan usulan kita untuk penggabungan atau penyatuan Poltekkib dan Poltekkib yang nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen-dokumennya kepada Pak Hilal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Satu lagi izin Pak Kabadan, biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu yang mulia dari Kemendikbudristek, dan tetap semangat, janganlah lesu untuk kita semua. Kurang-kurang pas sedikit, mohon dimaklumi Bapak agak maksa sedikit. Yang sama-sama kita muliakan dan yang terhormat Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, dan kepada rombongan dari Kemendikbudristek yang diwakili oleh Ibu Silvi beserta tim, dan juga ada tim ekspert yaitu Bapak Profesor yang mulia Pak Engkos Kuncoro dan Profesor Sari. Terima kasih sudah hadir di kampus Gandul yang sejuk dan rindang ini. Bapak Ibu jajaran PIMTI BPSDM, alhamdulillah hadir Pak Kapus Pemkop. Terima kasih, dan yang mewakili Ibu Kapus Banglat Tekkib Bu Ainun, Pak Kapus Banglat Kuham sedang cuti, kemudian Pak Direktur Poltekkib dan Ibu Direktur Poltekkib beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika baik dari Poltekkib dan Poltekkib dan seluruh insan pembelajar yang ada di BPSDM ini. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan bersama penyampaian kata sambutan sekaligus sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator. Sebetulnya mungkin saya nggak perlu lagi bicara karena sejarahnya sudah diceritakan oleh Pak Kepala BPSDM. Memang restrukturisasi ini sudah menjadi satu arahan sekaligus kita terjemahkan sebagai perintah dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, dan itu dilatar belakangi oleh tadi yang juga saya sampaikan, dan nanti kita akan sampaikan lebih lugas lagi dalam paparan ini. Dan mohon izin pada seluruh Sivitas Akademika, kami atas nama tim restrukturisasi sesuai dengan amanah forum, karena katanya harus ketua restrukturisasi yang menyampaikan. Sebetulnya tadinya mau Pak Doktor atau Pak Direktur Poltekkib atau Poltekkib yang menyampaikan, karena kami ini sifatnya hanya mendorong saja. Bapak dan Ibu sekalian,
Terima kasih yang pertama kepada tim dari Kemendikbudristek yang dengan kerelaan, ketelatenan, ketulusan membimbing kami, mengarahkan kami dalam penyusunan dokumen restrukturisasi ini. Dan di FGD yang kedua langsung dihadiri oleh tim expert Profesor Kuncoro dan Profesor Sari. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Beliau-beliau ini usianya sudah lebih dari kita semua. Tapi ketika FGD kemarin di luar ekspektasi kami, Bu. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, 2 hari 2 malam lek-lekan sama kami semua. Bahkan kalau saya lihat anggota kami udah ada yang tepar, beliau masih segar bugar. Tepuk tangan untuk beliau. Tenaganya, dan ini harus menjadi keteladanan buat kita semua bahwa yang namanya semangat itu bisa mengalahkan semuanya. Semangat itu bisa mengalahkan fisik, tidak besar, tidak kecil. Dan yang namanya semangat itu, itulah yang membuat kita menjadi sehat. Orang banyak yang sakit itu karena kurang spirit, energi positifnya itu kurang. Yang ada adalah energi-energi negatif, sehingga yang muncul bakteri dan virus yang menyerang. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan iklim yang sehat dengan energi-energi yang positif, sehingga kita semua bisa menghasilkan satu produktivitas yang baik untuk organisasi. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kalam, langsung ke slide pertama. Bapak dan Ibu sekalian, karena ini kemarin waktu kami hari pertama datang ke Kemendikbudristek, waktu itu diterima langsung oleh Pak PLH Direktur Vokasi Pak Fajar, bahwa kami beserta rombongan menyampaikan sesuai amanah dari Pak Kepala BPSDM, meneruskan arahan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, akan mengajukan permohonan untuk penyatuan Poltekim dan Poltekim untuk dijadikan menjadi satu Politeknik Hukum dan HAM. Adapun Akib dan AIM sendiri atau Poltekim dan Poltekim sendiri ini adalah awalnya tadinya itu adalah pendidikan vokasi dengan program di Muhammad 3. Akib berdiri tahun 64, Poltekim berdiri tahun 62. Dalam perjalanannya sampai hari ini, Akib atau setelah transformasi menjadi Poltekim sekarang sudah di angkatan berapa Bu Direktur? 56, 58. Taruna yang baru masuk tingkat 1 sekarang ini sudah 58, angkatan 58. Dan jumlah lulusannya berapa Bu? 700 lebih Bu ya. Kemudian tahun 2016 Akib transformasi menjadi Politeknik Ilmu Masyarakatan. Nah, dulu yang ikut membidani juga Ibu Silvi dan Prof. Engkos, karena ada yang agak trauma ketika ketemu Prof. Engkos. Ini Pak Profesor itu yang dulu menguji kami, katanya gitu. Terima kasih Prof. Engkos yang sudah memberikan juga arahan pada saat itu. Kemudian untuk AIM juga bertransformasi di tahun yang sama, 2016. Untuk AIM ini perjalanan waktu dari 62 ada sempat kekosongan angkatan 1 sampai angkatan 3, kemudian ada jeda waktu dan dimulai lagi tahun 2000 ya, itu mulai AIM
samping itu, kalau untuk jajaran imigrasi ada pelatihan atau pendidikan pelatihan yang sifat reguler, yaitu yang direkrut dari pegawai-pegawai. Lanjut. Untuk Polteknik lahir dengan 3 prodi, yaitu manajemen kemasyarakatan, teknik kemasyarakatan, bimbingan kemasyarakatan. Total taruna sampai hari ini adalah 1.319 orang taruna. Ini terbagi 2, ada di kampus Gandul dan ada di kampus Tangerang. Di kampus Tangerangnya itu letaknya dekat dengan wali kota Tangerang. Nah, itu mudah untuk Google Map-nya. Ya. Kemudian untuk Polteknik juga lahir dengan 3 prodi. Sedikit mungkin berkisah pada proses transformasi. Tadinya kita mengusulkan sekolah tinggi, tapi oleh Dirjen Dikti waktu itu Pak Joko, semua sekolah kedinasan diarahkan menjadi politeknik, sehingga pada saat itu kami termasuk periode pertama untuk sekolah kedinasan yang menjadi politeknik. Dan pada saat ini pun ketika kami mengajukan untuk penyatuan politeknik ini, kemarin disampaikan oleh Pak Fajar, PLH Direktur Vokasi, ini adalah kementerian pertama yang mengajukan penyatuan penggabungan 2 politeknik dari sekian kementerian yang ada di Republik ini. Boleh tepuk tangan. Lanjut. Ya, total jumlah tarunanya. Jumlah taruna Polteknik sampai hari ini adalah 1.208 orang taruna. Proses seleksi untuk kedua politeknik ini kira-kira mirip dengan Akpol, Akmil, AAL, dan AAU. Jadi sangat amat ketat sekali. Bahkan ada yang tidak lulus di sini masuk di sana. Jadi artinya politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasyarakatan bukan kaleng-kaleng. Ya. Mohon izin. Lanjut. Nah, apa yang menjadi latar belakang penggabungan 2 politeknik ini? Tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala BPSDM, yaitu temuan BPK nomor 150 tanggal 31 Desember 2021 perihal laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas pada Polteknik dan Polteknik. Kemudian alasan kami yang kedua adalah arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM langsung kepada Bapak Kepala BPSDM yang juga tadi sudah diceritakan oleh beliau. Perintah itu pada saat beliau menjadi staf ahli, kemudian PLT menjadi Kabalitbang Kumham, dan bukan kebetulan itu adalah takdir Allah yang diberikan kepada beliau dan kita semua untuk memperjuangkan penyatuan politeknik ini. Kemudian dibarengi dengan itu juga ada PP 57 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Jadi ini semua beriringan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan awal yang baik, sehingga dukungan ini dari sisi regulasi memang sudah sangat mendukung. Lanjut. Kemudian bentuk nama dan visi misi. Nah, ini yang sangat luar biasa, sudah diukir sedemikian rupa oleh teman-teman tim restrukturisasi. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman tim restrukturisasi. Berjibaku debat, tangting tung, tapi alhamdulillah tidak ada yang sampai lempar kursi seperti di gedung DPR Senayan. Ya. Visi dari Politeknik Hukum dan HAM adalah menjadi perguruan tinggi vokasi dan profesi yang terpercaya dalam pengembangan sumber daya manusia, bidang hukum dan hak asasi manusia yang berintegritas, profesional,
dan berdaya saing internasional. Kemarin sempat debat tebal nih teman-teman, global atau internasional. Dua kata itu mirip, tapi pasti ada beda. Global itu kekinian, kalau internasional dari dulu sampai sekarang dan mungkin ke depan, ya internasional orang tidak akan asing. Ya. Kemudian misi Politeknik Hukum dan HAM adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Tentu hal ini didasarkan atas kebutuhan kompetensi sumber daya hukum dan HAM itu sendiri. Hari ini BPSDM sudah melangkah jauh ke depan, sudah membuat roadmap untuk 5-10 tahun yang akan datang. Jadi pelatihan-pelatihan yang akan datang sudah terukir apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi teman-teman tidak perlu ngarang lagi ke depan itu akan seperti apa, bentuk-bentuk pelatihan itu sudah ada. Tinggal lagi nyusun anggaran, nyusun kegiatan untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan dari roadmap tersebut. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pengelolaan politeknik yang amanah. Kenapa ada kata-kata amanah? Amanah ini ditawarkan kepada gunung dan lautan, itu mereka semua menolak. Kenapa? Beratnya menanggung amanah. Bukan berat apa-apanya, tapi berat ditanggung jawabnya. Oleh karena itu, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ini mempunyai amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, dan dari rakyat bangsa Indonesia ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana Ki Hajar Dewantara, bagaimana Wahid Hasim, bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari, itu semuanya adalah bagaimana mencerdaskan seluruh bangsa ini dengan berbagai elemen yang ada di Republik kita ini. Oleh karena itu, jika kita landasi semua ini dengan amanah, maka yang ada adalah semangat, maka yang ada adalah kesungguhan, tidak ada malas-malasan. Dan kita bisa melihat karakter orang-orang yang punya amanah, disuruh apapun dia akan selalu semangat, no reset, tidak ada kata untuk istirahat kecuali capek sama sakit, karena pembina dosen juga manusia, ada sakitnya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang etis. Ini etis ini lagi marah ya. Tidak sampai situ aja, nggak usah terus-terusan. Kemudian ilmiah, profesional, dan berintegritas. 1, 2, 3, 4 kata yang sangat berat. Berat dalam pikulan, berat dalam tanggung jawab. Itu adalah implementasi dari amanah. Kemudian 4, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Makanya dulu Bung Karno, para founding father negara kita, pendidikan menjadi nomor 1. Maka anggaran harus berpihak kepada pendidikan. Jika ada orang mengatakan pendidikan, peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi, tapi anggarannya kagak ditambah, berarti itu bullshit saja. Artinya keberpihakan anggaran itu harus real, nyata. Dan ini yang akan menuju masyarakat adil sejahtera, karena orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang soleh, itulah yang akan mengantarkan rakyat dan bangsa ini menjadi sejahtera. 5, menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan mutu dan sumber daya pada politeknik ini. Tentu kita sebagai makhluk sosial, sebagai lembaga pendidikan sosial, artinya kita tidak bisa kerja sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita pasti butuh dukungan dari stakeholder untuk kemajuan dan peningkatan politeknik kita. Itulah misi dari Politeknik Hukum dan HAM, dan mohon izin ini jangka panjang
kalau kemarin kita membuat konsep itu sampai 2045, tadi Pak Kabadan menyampaikan sama saya kejauhan 10 tahun Pak Ses, itu 5 tahun aja 5 poin ini harus tercapai. Nah Pak Ali, tantangannya lebih hebat, bukan 10 tapi 5 tahun. Lanjut. Nah ini kondisi dosen, tenaga pendidik dan tenaga penunjang yang ada di kedua politeknik yang ada sekarang. Untuk dosen terdiri dari lektor dan asisten ahli, kemudian tenaga penunjang terdiri dari pejabat struktural dan non akademik, medis, administrasi umum. Jadi alhamdulillah sarana ini semuanya sudah ada di BPSD Hukum dan HAM ini. Jadi kedua politeknik ini berada di bawah BPSD Hukum dan HAM, dan sarana ini alhamdulillah sudah tersedia. Dan bahkan kita sedang memikirkan untuk mengembangkan sarpras-sarpras yang sudah ada. Lanjut. Ini adalah dasar hukum dari tim restrukturisasi SK yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala BPSDM. Lanjut. Kemudian kelayakan kelembagaan. Lanjut. Poltekkip dan Poltekkip sangat layak untuk dilakukan penyatuan menjadi Politeknik Hukum dan HAM. Kenapa? Karena satu, jumlah lulusan dari SMA, SMK di seluruh Indonesia yang terus mengalami kenaikan sebesar 12,2% rata-rata setiap tahunnya. Dan setiap lulusan SMA, SMU yang daftar atau yang sederajat itu rata-rata lebih dari 6.000 bahkan 10.000 orang yang daftar ke Politeknik yang ada dua ini, Poltekkip dan Poltekkip. Bisa dibayangkan yang diambil hanya 300, Poltekkip 300, Poltekkip 300, yang daftar ribuan orang. Makanya kami selalu memberikan dorongan pada seluruh taruna, Anda harus bersyukur ditakdirkan menjadi taruna Poltekkip dan Poltekkip. Kemudian semakin meningkatnya animo masyarakat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi kedinasan, dan terjadi peningkatan jumlah mahasiswa atau taruna sebesar 24,6% setiap tahunnya. Bagaimana tidak dengan kondisi masyarakat yang seperti sekarang, kebutuhan pendidikan di satu sisi dan kebutuhan kualitas pendidikan, kondisi ekonomi, semua itu menjadi satu. Orang tua sangat terbantu dengan hadirnya pendidikan vokasi di bawah kelembagaan ini, khususnya di Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Imigrasi. Semuanya ditanggung negara 100%. Makan ditanggung negara, asrama ditanggung negara. Karena kalau sekarang ada yang kos karena asramanya nggak cukup, bukan karena kita telantarkan, tidak, tapi kita sedang mengupayakan di kampus yang baru akan dibangun asrama 10 tower lagi kurang lebih. Kemudian pakaian dinas disiapkan oleh negara, buku disiapkan oleh negara, bahkan plus diberikan tunjangan ikatan dinas per bulan 500.000 per taruna. Perlengkapan pakaian dari tutup kepala sampai kaki disiapkan oleh negara. Jadi hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kecuali untuk jajan tambahan, Pak Profesor. Jadi ini lah jualannya lagi laku pasaran, tapi tidak ada diskon, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, masih terbatasnya daya tampung PTKA mengingat lulusannya langsung diangkat menjadi CPNS. Dulu pernah masuk jadi calon taruna, posisinya atau statusnya calon taruna, tapi kemudian ada perubahan dan sekarang masuk tetap jadi taruna,
lulus insya Allah statusnya langsung CPNS, ditempatkan di seluruh Indonesia. Ini dijamin karena mereka semua tanda tangan surat pernyataan bahwa siap mematuhi ikatan dinas. Kemudian yang keempat, besarnya minat siswa untuk melanjutkan studi pada ketiga program studi yang dibuka oleh Politeknik berdasarkan jumlah pendaftar setiap tahunnya. Yang kelima, lulusan ketiga prodi yang akan dibuka sangat dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk ditempatkan di unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM ini ada 11 unit eselon 1 dan 2 unit yang memiliki unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, yaitu di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Semuanya tersebar di seluruh Indonesia dan itu dibutuhkan tenaga yang profesional. Tentunya ketika D3 itu berbeda kualifikasi kompetensi yang dimiliki setelah dia lulus dari D4 ini. Kemudian yang keenam, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan didirikan dari tahun 64 dan Politeknik Imigrasi didirikan tahun 62. Ketujuh, telah melaksanakan pendidikan vokasi terapan D4 dari tahun 2016. Jadi mungkin sangat layak kalau sudah 2016 sampai sekarang sudah cukup untuk menjadi penggabungan sekolah diploma 4 dengan nama yang baru nanti. Kemudian 8, sudah tersedianya lahan sebesar 14.636 meter persegi dan kampus milik sendiri dari 3 gedung beserta sarana prasarana pendukung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan. Yang kami hormati Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Direktur Politeknik Imigrasi, yang terhormat para evaluator pada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya PT Kopassi, yang kami hormati juga Bapak Ibu rekan-rekan dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya PT Kopassi, yang kami hormati juga tim restrukturisasi penggabungan 2 politeknik, Poltekip dan Poltekim, para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum HAM. Mohon izin Pak Kepala, Pak Ses, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya kita masih dipertemukan untuk meneruskan kegiatan penggabungan penyatuan Poltekip dan Poltekim. Yang kedua, kami mohon izin Pak Kepala, Pak Ses menyampaikan permohonan maaf Pak Direktur kami karena beliau juga sebagai Direktur di Politeknik Negeri Madiun. Saat ini beliau berada di Madiun untuk pekerjaan yang sama pentingnya pada hari ini. Untuk selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala, Pak Ses, Bapak Ibu sekalian, para tim evaluator, sehingga acara hari ini evaluasi lapangan atas usul penggabungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi Politeknik Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bisa terlaksana. Izin Bapak dan Ibu, acara hari ini diselenggarakan
diselenggarakan tentunya atas usul dari Menteri Hukum dan HAM, dan hal ini juga sejalan dengan visi kementerian kami, tujuan kementerian kami untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi melalui pengurangan jumlah perguruan tinggi terutama di PTS itu. Dan kami menyambut gembira apa yang diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menyatukan Poltekkip dan Poltekkip. Jujur Pak Kepala, Pak Ses, Bapak Ibu, kami sangat terkejut begitu waktu mendengar bahwa Poltekkip dan Poltekkip akan digabungkan begitu. Karena dengan Pak Hilal kita visit di tempat ini untuk merubah Poltekkip menjadi Poltekkip ya Pak ya. Kemudian juga Prof. Kunchoro ini saksi bagaimana perubahan AI menjadi Poltekkip. Dan hari ini dan untuk usulan ini sengaja kami memang memilih Prof. Kunchoro yang sudah mengenal betul perguruan tinggi ini, sehingga ketika melakukan restrukturisasi semoga harapannya bisa segera dituntaskan. Pertama-tama memang kami juga kaget gitu ya Pak ya, izin Pak Kepala, Pak Ses, Bapak Ibu yang kami hormati, jika dua instansi begitu dijadikan satu, tentu anak-anak muda mengatakan membuat galau gitu ya Pak ya. Sama seperti kami dulu Bapak dan Ibu, kami berpindah-pindah instansi, kami merasakan barangkali kegalauan Bapak dan Ibu. Tapi kata anak muda juga zaman sekarang, jangan baper gitu ya, kita harus move on. Yang tadinya kami galau, ketika Pak Kepala, Pak Ses menyampaikan harapannya ke depan seperti apa, kami sangat menyambut gembira Pak. Kami percaya bahwa perguruan tinggi yang baru dibentuk nanti akan menjadi lebih besar dari yang sekarang. Izin Bapak dan Ibu, untuk pertemuan hari ini seperti tadi sudah disampaikan Pak Kepala, Pak Ses begitu ya, dokumen juga sudah diserahkan kepada kami. Hari ini kami selain dokumen yang diserahkan, kami akan mengevaluasi aspek hukum. Aspek hukum terdiri dari legalitas penyelenggaraan dua perguruan tinggi ini, baik itu SK pendirian, SK prodi, kemudian juga kami ingin melihat, mohon izin Pak Kepala, Pak Ses, izin kami boleh diperlihatkan sertifikat lahan ya Pak ya, sertifikat lahan, apakah memungkinkan untuk kami lihat? Kami nggak minta loh Pak. Ya, karena ini akan ada dua penyelenggaraan ya Pak ya, barangkali juga bisa disampaikan kepada kami luas lahan yang akan digunakan untuk kampus di Tangerang. Nanti kami juga barangkali akan berdiskusi ke depan, sebetulnya pusat penyelenggaraan pendidikannya apakah akan di Tangerang atau akan di Gandul Depok ini Pak, karena tentunya akan mempengaruhi rekomendasi atau SK kami, karena di sana dicantumkan lokasi kampus utama gitu ya Pak ya. Kemudian untuk dokumen yang tadi diserahkan oleh Pak Ses, usulan tersebut akan dievaluasi oleh Prof. Kunchoro dan Prof. Dindriana Sari. Prof. Kunchoro hari ini Prof akan didampingi oleh Bu Nia dan Mbak Rahel dan Mbak Endah. Kemudian Prof. Dindriana Sari hari ini akan didampingi oleh Bu Nia dan Bu Sri. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu barangkali kita bisa langsung bekerja. Harapannya kita dapat bekerja dengan baik begitu ya. Dokumen yang kami minta semoga hari ini sudah disiapkan oleh Bapak Kepala dan Pak Ses,
Sehingga rekomendasi atau SK yang barangkali kita sama-sama tunggu begitu ya, dapat segera diterbitkan sehingga politeknik yang baru bisa segera dibentuk. Barangkali demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Silvi yang telah menyampaikan tentang bagaimana langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan pada pagi dan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian untuk acara mukadimah ini kita akan tutup untuk sementara dan kita akan masuk pada tahapan evaluasi dan visitasi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Silvi, ada dua tim besar ya, yang akan dikomandoi oleh Profesor Gos dan juga Profesor Sari untuk nanti mengevaluasi berbagai macam dokumen yang tadi sudah disinggung pada penyampaiannya Bu Silvi. Dan teman-teman dari tim yang telah ditugaskan untuk membuat dan bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen yang nanti akan dikonfirmasi ataupun dicek oleh tim evaluator berkenan untuk mendampinginya. Demikian, terima kasih kepada Pak Kabadan, Pak Ses, Bu Silvi beserta tim. Mudah-mudahan proses evaluasi dan visitasi pada hari ini berlangsung dengan baik, lancar, dan memberikan rekomendasi yang maksimal sesuai harapan kita semua, sehingga proses penyatuan dapat berjalan lancar sampai nanti tiba pada waktunya munculnya politeknik baru. Demikian, saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.